Kementerian Pertanian memperkirakan produksi gula hingga Maret 2021 hanya 11.837 ton. Sementara kebutuhan gula konsumsi mencapai 688.433 ton sampai triwulan pertama tahun 2021. Sampai dengan Desember tahun lalu, masih ada stok gula sebesar 804.685 ton. Adapun 2021, pemerintah bakal kembali melaksanakan impor gula. Yap, gula yang menjadi salah satu dari 9 kebutuhan pokok masih dipenuhi lewat skema impor. Tahun ini, perkiraan impor gula mencapai 646.944 ton. Adapun tahun lalu, impor gula konsumsi sebesar 438.802 ton. Pemerintah menyatakan kenaikan impor untuk memastikan fluktuasi harga tidak terulang pada 2021. Pasalnya, harga gula sempat memanas pada 2020. Sobat bisnis, masih ingat tidak? Harga gula pernah tembus sampai Rp17.000 per kilogram tahun lalu. Padahal harga eceran tertinggi ditetapkan Rp12.500 per kilogram. Akan tetapi, apakah impor gula Indonesia akan berjalan mulus di tengah pandemi? Sebab, Thailand yang menjadi langganan impor gula Indonesia mengalami panen tebu yang buruk. Sobat bisnis perlu tahu bahwa Thailand mengimpor 80% kebutuhan gula Indonesia. Di sisi lain, otoritas India optimis bisa menyediakan kebutuhan gula tanah air. Direktur Pelaksana Mair Commodities India, Rahil Sheikh, yakin Indonesia bakal impor lebih dari 1 juta ton. Sebagai informasi, India adalah produsen gula kedua terbesar di dunia. Tahun ini, perkiraan kebutuhan gula konsumsi pada 2021 mencapai 2,82 juta ton. Sebaliknya, produksi gula konsumsi nasional akan berkisar 2,2 juta ton. Sehingga defisit gula konsumsi mencapai 620.000 ton. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi gula kerap mengalami penurunan. Ada 3 penyebab utama produksi mengalami penurunan. Pertama, luas tanam tebu yang mengalami penyusutan. Di tahun 2014, luas tanam tebu sebesar 478.108 hektar. Kemudian di tahun berikutnya mengalami penyusutan sebesar 454.171 hektar. Di tahun 2016 kembali mengalami penyusutan menjadi 445.075 hektar. Hingga pada 3 tahun yang lalu atau tahun 2018 mengalami penyusutan tertinggi sampai hanya 417.576 hektar. Kedua, jumlah tenaga kerja kebun tebu yang tidak konsisten. Jumlah tenaga kerja kebun tebu yang tidak konsisten di tahun 2015 jumlah pekerjanya 1.023.057 pekerja. Sedangkan pada tahun berikutnya menyusut menjadi 996.769. Di tahun 2017 juga mengalami penyusutan menjadi 991.918 pekerja. Namun di tahun 2018 mengalami peningkatan dengan angka sementaranya yakni 1.007.565 pekerja. Estimasi di tahun 2019 jumlah pekerja kebun tebu adalah 995.569. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, antara tahun 2015 hingga 2019, jumlah tenaga kerja kebun tebu sangat tidak konsisten karena mengalami peningkatan dan penurunan. Ketiga, gula petani yang tidak sesuai SNI sehingga tidak laku terjual dan menumpuk di gudang. Di tahun 2014, hasil produksi gula Indonesia adalah 2,57 juta ton. Kemudian di tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 2,49 juta ton. Di tahun 2016 juga mengalami penurunan menjadi 2,20 juta ton. Kemudian di tahun 2017 juga kembali mengalami penurunan menjadi 2,12 juta ton. Di tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan menjadi 2,17 juta ton. Sedangkan di tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 2,5 juta ton. Di tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 2,22 juta ton. Berikut hasil produksi gula Indonesia beberapa tahun terakhir. Menurut Sobat Bisnis, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk meningkatkan produksi? Pantengin terus channel bisnis.com di YouTube ya, biar tidak ketinggalan update.